Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurel Nathaniel Lim dari Sekolah TKRO2 dan hari ini saya bakal menjelaskan tentang namanya hakikat bahasa. Dan langsung aja kita langsung ke pengertiannya aja. Pengertian dari hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Lalu apa itu hakikat dari bahasa? Untuk mengetahuinya kita dapat menjelaskan dari aspek dasar bahasa itu sendiri. Aspek dasar tersebut meliputi tapi tidak terbatas pada sifat dasar dan ciri yang membuat sesuatu menjadi bahasa. Berikut akan dibawakan beberapa hakikat bahasa menurut para ahli, dimulai dari pendapat Chair dalam Mulia Stuti 214 halaman 13 yang mengungkapkan bahwa ciri bahasa hakikat bahasa adalah sebagai berikut. 1. Bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur yang berpola dan membentuk suatu keseluruhan dan bermakna dan berfungsi. 2. Bahasa itu berwujud lambang, kata atau gabungan kata dalam bahasa tersendiri atas tambah lambang bunyi, contohnya huruf A sampai Z dalam alfabet. 3. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan form atau fonem, bunyi di luar bersin, batuk, dan lain-lainnya. Bahasa itu bersifat arbitrer, dipilih secara asal tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Sepatu disebut sepatu, maka tidak disebut alas kaki karena bahasa itu arbiter, mana suka. 5. Bahasa itu bermakna, kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna, namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. 6. Bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa harusnya mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. 7. Bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. 8. Bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua orang di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori novena, fema, adjektiva, adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. 9. Bahasa itu bersifat produktif, artinya banyak bahasa menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf yang tercipta banyak kata-kata yang berbeda, dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. 10. Bahasa itu bervariasi, suatu bahasa yang dapat bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Chat 2012. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan, contohnya setiap orang memiliki gaya berbicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu bermuncul variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Sebaiknya jika berbicara dalam situasi non-formal, kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku. Menurut teman-teman, kita lanjut lagi. 11. Bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya, berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Sementara itu, menurut Danawakti dan kawan-kawan 2017 halaman 3, untuk mengetahui hakikat bahasa, kita harus menelusuri 3 aspek dasar, yakni isi bahasa, sifat bahasa, dan ciri bahasa. Penjelasan dari masing-masing aspek tersebut akan dijelaskan pada pemaparan di bawah ini. Isi bahasa. Bahasa sebagai instrumen komunikasi antar manusia yang memiliki ragam isi yang terkandung di dalam meliputinya. Dan juga teman-teman, ini saya ngeliat dari materinya itu dari Serupa ID. Ya, dari Serupa ID. Jadi kalau misalnya mau cari tentang info-info atau gimana, kalian langsung cari dari Serupa ID. Dan langsung saja, 1. Informasi fonologi. Bahasa mengandung informasi yang bersifat fonologi, yakni bunyi-bunyian sistem dan taat makna. 2.
informasi sintaktik, yang berarti bahasa mengandung informasi dalam wujud kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalimat akan selalu diproduksi oleh alat ucap manusia untuk dapat berkomunikasi. 3. Informasi leksikal, berisi informasi yang terdapat dalam setiap kata, kosakata atau leksem. Pengetahuan konseptual, bahasa berisi pengetahuan mengenai konsep-konsep tertentu. 5. Bahasa memiliki sistem yang digunakan untuk mengevaluasi apa yang didengar. Wakti dan kawan-kawan 2017 halaman 3. Sekarang kita lanjut ke sifat bahasa. Bahasa merupakan simbol atau huruf abjad atau bunyi atau ujaran yang bebas dipergunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama atau berkomunikasi. Terdapat 5 sifat pada bahasa yang berwujud ujaran. Kelima sifat tersebut adalah sebagai berikut. Bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Melalui sistem tersebut, bahasa dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia. 2. Hubungan antara bunyi dan referennya beda, bersifat arbiter, mana suka, artinya tidak ada hubungan antara referen dan bunyi yang digunakan. Contoh bunyinya adalah referen merupakan kata meja, berbeda dari bunyinya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Referen meja disebut meja dalam bahasa Indonesia, tetapi disebut table dalam bahasa Inggris. Bahasa itu bersistem. Setiap bahasa di dunia memiliki sistemnya sendiri. Misalnya, sistem bahasa Indonesia membentuk sebuah kata melalui proses morfologis berupa afiks atau menambah imbuhan, sedangkan dalam bahasa lain belum tentu terdapat sistem tersebut. 4. Bahasa merupakan seperangkat lambang. Konstruksi yang membangun sebuah bahasa adalah lambang-lambang bunyi, seperti A, B, C, sampai Z. Lambang-lambang bunyi tersebut diatur oleh sistem-sistem bahasa dan membangun konstruksi kata, seperti pohon, kursi, gunung, dan lain-lain. Lambang-lambang tersebut hanya akan mengerti maknanya apabila mengikuti aturan bahasa yang dipahami penutur. 5. Bahasa bersifat sempurna atau tuntas. Maksudnya, komunikasi menggunakan bahasa akan dilengkapi dengan gerak tubuh, penggunaan bahasa lisan, seperti gerakan tangan melambai ketika mengatakan sampai jumpa. Selain itu, ekspresi wajah juga dapat berganti jika bahasa yang dikomunikasikan memiliki situasi tertentu, seperti sedih atau senang. Ketika digunakan dalam bentuk tulisan, bahasa akan memiliki berbagai tanda untuk mengungkapkan jeda, perasaan, dan sebagainya. Misalnya, sebuah kalimat yang menyatakan keterkejutan akan menggunakan tanda seru. Ketika ingin menanyakan sesuatu, akan digunakan tanda tanya. Archibald A. Hill 1953 banding 3 sampai 9. Kadeta 1990 bagi 7. Sekarang kita langsung lanjut ke ciri khusus bahasa, yaitu melengkapi ciri bahasa yang telah dibahas di atas. Wakti dan kawan-kawan 2017 halaman 6 mengungkapkan 2 ciri khusus bahasa yang meliputi. Yang pertama itu keumuman. A. Setiap bahasa memiliki fonem lokal dan fonem konsonan. Setiap bahasa memiliki konstituen untuk menunjukkan orang atau kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, tunggal, dan jamak, tempat, waktu. Setiap bahasa mengalami perubahan. D. Jumlah kalimat yang dihasilkan dalam setiap bahasa tidaklah beres. Kita langsung lanjut kedua. Kesejahteraan khusus. Terdapat bahasa yang mengalami konjugasi dan deklinasi. Terdapat bahasa yang bereafiks menggunakan imbuhan. C. Adalah bahasa yang tidak berafiks. D. Frasa posisi yang dimiliki oleh sebuah bahan berupa preposisi atau postposisi. Langsung aja kita lanjut ke hakikat bahasa. Lalu bagaimana dengan hakikat bahasa? Secara umum, bahasa Indonesia memiliki hakikat yang sama dengan bahasa lain di dunia, namun tentu terdapat beberapa hakikat dan kedudukan unik yang berbeda jika dibandingkan dengan bahasa lain. Hakikat dan kedudukan bahasa Indonesia tersebut tertuang dari sisi historis dan dasar yuridis hukum. Dalam perencanaan dan pengembaraan bahasanya, lebih jelasnya mengenai hakikat dan kedudukan bahasa Indonesia dapat disimak pada artikel di bawah ini. Nah, kalian bisa ngecek langsung aja di sini ya guys ya. Ada sejarah bahasa Indonesia, kelahiran dan perkembangan lengkap. Karena di sini saya cuma bahasa hakikat bahasa saja, jadi saya tidak mau terlalu panjang. Ya. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan atau mengindikasi suatu sama lain antara penuturnya.
Jadi contohnya kalian ya bahasa kayak kalian ngomong aja lah gitu ya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Krida Laksana 213 halaman 24 yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri sendiri. Sementara itu, pengertian bahasa menurut KBBI 2016, bahasa adalah sistem lambang yang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Maka, secara umum, pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Namun, apakah bahasa dapat didefinisikan secara sederhana itu? Untuk memastikannya, berikut ada beberapa pengertian bahasa menurut ahlinya. Langsung aja kita bacain ya. Berikut ada beberapa menurut para ahli, yaitu Purwadarminta. Menurut Purwadarminta 2007/8, bahasa adalah sistem lambang yang berupa sembarang bunyi bahasa dipakai orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan dalam memperluas pengetahuan. Moeliono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiternya digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi. Ini beda ya guys pendapat dari kedua orang ini. Dan masih ada lagi. Abdur Chair, bahasa lazim diidentifikasi sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau alat interaksi sosial. Chair 2010 halaman 14. Dan ada lagi, Mary Finocchiaro, language is system or arbiter focus symbol which permit all people in a given culture or other people who have learned the system or that culture or communication or interact. Jadi singkat aja, bahasa itu adalah simbol dari berbicara, komunikasi, buat interaksi, ya seperti inilah sekarang. Dan ada juga dari Mario Pei, bahasa adalah sistem komunikasi dengan suara, beroperasi melalui organ ucapan dan pendengaran di antara anggota komunikasi tertentu dan menggunakan simbol vokal yang memiliki makna kontekstual yang arbiter. Pei dalam Brown 1980 dalam halaman 4. Mario P dan Marie Finocchiaro ini sama ya. Jack Richard John Platt Heidi Weber 1985 halaman 153. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia melalui pengaturan suara yang berstruktur atau referensi tertulisnya untuk membentuk suatu satuan unsur yang lebih besar seperti itu. Richard Platt Weber 1985 halaman 153. Weber's New College Dictionary, ya seperti itulah. Kalau misalnya salah aja mohon dimaafkan ya teman-teman. Bahasa adalah cara sistematis untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan dengan menggunakan tanda suara, gerak tubuh, atau tanda konvensional yang memiliki makna yang dipahami. Kamus Webster 1981 halaman 64. Nah, di sini ada juga referensi dari yang lain ya. Mungkin saya bakal bacain referensinya. Jadi kalau misalnya Inggris saya salah, mungkin mohon dimaafkan ya teman-teman. Jadi Inggris saya jadi agak kurang bisa, jadi mohon dimaafkan ya. Yang pertama, Brownhead Dowlett 1980, Principle of Language Learning and Teaching. Jadi prinsip dari bahasa itu adalah untuk belajar dan mengajari. Kalau dari bahasanya di situ. Dan dari Chair Abdul 2010, Kesantunan Bahasa Jakarta PT Reneka Cipta. Yang ketiga, Danawati NM Satyamawati MS Widarsini NPM 2017, Pengantar Linguistik Umum dan Pasar Pustaka Larasan. Dan ada banyak lagi ya di sini ya teman-teman ya. Kalau bacain satu-satu mungkin agak panjang ya. Langsung aja kita sudah selesai materinya, dan mungkin sampai di situ aja dulu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan ya. Mohon dimaafkan jika misalnya saya ada salah dalam mengucapkan materi ya. Semoga materi yang saya berikan kalian bisa paham dan supaya kalian bisa mengerti ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di next video. Dadah. Just let me know so